Shalom God Lovers, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela mati bagi kita. Karena itu percaya saja, hari ini ada penyertaan yang baru di dalam Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, apa kabar God Lovers? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik-baik dan semua sehat-sehat dan giat melayani Tuhan. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Haleluya. Meneruskan perenungan kita dari kemarin, temanya adalah When Bad Things Happen, atau saat hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saat hal itu terjadi, apa yang firman Tuhan ajar buat kita? Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita harusnya mengerti bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu pemberian dari Tuhan. Meneruskan di hari ini, saya mengambil konteks pembacaan Alkitab kita dari Ayub 2, ayat 7 sampai 9. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Artinya ditimpa bara atau penyakit semacam borok begitu ya saudara ya, dari kaki full sampai kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Baiklah kita menjadi orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan untuk melakukannya. Amin ya saudara. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan yang sederhana ini, ya, kita bisa melihat betapa kehidupan Ayub grafiknya
turun lagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah lihat bahwa apa yang dia punyai habis. Bukan hanya hartanya, orang yang dikasihinya, anak-anaknya habis. Kerubuhan rumah yang ditimpa angin ribut. Kalau tadi semua yang di luar, ya kan? Kali ini ternyata masalah yang timbul itu menimpa badannya. Ini misalnya kalau kita hari ini ya, udah di PHK, tiba-tiba dapat serangan jantung, kira-kira gitu. Masalahnya itu bukan hanya bertubi-tubi, tapi belum selesai masalah satu, datang lagi yang lain. Ini bukan hanya sudah jatuh ketiban tangga, bukan. Ini jatuhnya masih di awang-awang, udah ketimba lagi. Luar biasa, betapa masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Ayub begitu berat. Sakitnya ini tentu berproses, nggak hari ini sehat, besok langsung barahnya penuh dari kaki sampai kepala, ya kan saudara? Mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu, mungkin dalam proses itu istrinya yang mendampingi. Jangan cepat-cepat menghakimi istrinya Ayub juga ya saudara. Oh langsung bilang, wah istrinya nih nggak rohani gitu ya. Tapi mungkin bayangin kita yang mendampingi keluarga kita yang sakit, makin berat keadaannya. Di samping hati kita juga sedih untuk keluarga kita yang makin sakit. Nah jadi ada hal-hal seperti itu ya saudara. Dan bahkan sampai yang terakhir barahnya udah penuh sampai kepala. Sampai garuk pakai tangan pun udah gak mencukupi. Akhirnya Ayub merasa kalau gak garuknya pakai sesuatu yang tajam gak kerasa itu loh. Nah orang lain yang melihat tuh mungkin kasihan. Mungkin istri Ayub melihat ini didorong oleh hal-hal tadi yang saya sebutkan. Kalau kita lihat istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Waduh. Sekarang mari kita lihat respon Ayub terhadap pernyataan dari istrinya tadi. Ya. Mari kita baca di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, bukan perempuan gila, tapi seperti, ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Wow, ada sebuah insight dari Ayub nih, Bapak Ibu. Bahwa dia percaya terhadap Tuhan yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Dia percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga Ayub memilih untuk bersandar kepada kebaikan Allah. Dia gambarkan melalui kata-kata, masa kita cuma mau menerima yang baik tapi nggak mau menerima yang kayaknya buruk. Kita sering mendidik anak kita ya saudara ya. Kalau nggak mau belajar, harus belajar. Di sini. Papa atau mama temenin, wah yuk belajar sama-sama. Ya, keras kita. Kenapa? Karena kita tahu hal itu terbaik buat anak kita. Semua orang tua pasti katakan amin, ya kan? Iya, tapi coba tanya anaknya. Tanya anaknya, gimana nak? Aku bosan. Sekali saya ngajar ponakan saya fisika, waktu SD, masih kecil. Dia lepaskan bukunya, dia bilang, ini pelajaran kurang berfaedah katanya. Wah saya ketawa. Kenapa? Dalam pandangan kita yang nggak mengerti. Sering banyak hal-hal yang di sekitar kita nggak ngerti kenapa itu ada dalam hidup kita. Harusnya nggak ada nih. Nggak ada faedahnya. Tapi dengar ya saudara. Allah tahu yang terbaik. Katakan amin. Yes. Dan Ayub bersandar kepada kedaulatan dan kebaikan Allah itu. Dan dia mengerti bahwa di dalam tangan Tuhan, semua hal yang kayaknya buruk hari ini pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang tidak kita mengerti, keadaan yang sukar, mari kita sama-sama bersandar kepada kebaikan Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan aku gak ngerti hari ini. Tapi aku percaya nanti saat aku mengerti, aku bisa katakan, wah
ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanku. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami terbatas melalui masa-masa yang sukar. Kami mau belajar untuk bersandar kepada kebaikan Tuhan. Sebab kami mau juga percaya bahwa Allah kami tahu yang terbaik buat anak-anaknya, untuk kami semua. Orang percaya. Bapak, terima kasih. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami masa-masa sulit, Bapak, hadirlah. Engkau yang jadi penghibur, Engkau yang menjadi sahabat, dan Engkau memampukan kami melewatinya dan makin mengenal Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Seperti biasa, saya akan ingatkan untuk God Lovers, bisa bagikan link yang sudah ada ini kepada mungkin sahabat, mungkin teman-teman, atau mungkin kita punya teman yang sedang kita rasa kayaknya lagi dalam keadaan sukar nih. Kirim buat dia, supaya mereka pun terima berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.